belum ikut pelatihan apa-apa dan belum keterima di gelombang 1, 2, 3, tapi dicabut kartu prakerjanya, itu kenapa ya? Hai semua, selamat pagi dan welcome back lagi di channel Aaron Agus. Thank you banget buat teman-teman yang udah selalu stay tune di channel ini ya. Jadi saya juga bilang mengucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang udah subscribe saya. Dan saya senang banget teman-teman. Jadi dalam waktu 1 hari kemarin itu saya nambah kurang lebih 200 subscriber lebih. Jadi thank you banget buat teman-teman semua yang udah percaya dan sudah subscribe channel ini. Jadi buat teman-teman yang belum, silahkan kalian subscribe. Karena channel ini akan membahas banyak sekali hal tentang program kartu prakerja dan juga membantu memberikan solusi dari permasalahan dan juga kendala seputar kartu prakerja. Juga informasi penting lainnya yang cukup bermanfaat buat teman-teman semua. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini spesial buat question and answer ya. Jadi karena pagi ini saya cek di komen YouTube itu banyak banget, jadi saya nggak bisa balas satu-satu. Jadi saya akan balas dengan membuat video ini. Jadi saya akan langsung balas live. Teman-teman bisa menyimak dan juga bisa mendengarkan apa solusi dan juga jawaban dan tips dari saya teman-teman. Oke, jadi langsung aja ya, saya akan screen record di sini. Oke, sebelumnya untuk yang di Instagram sudah saya balas semua teman-temannya, sudah nggak ada lagi yang ini. Jadi buat teman-teman kalau emang kalian urgent banget dan perlu saya jawab sesegera mungkin, kalian bisa follow saya di Instagram di Aaron Agus dan kalian bisa DM sana teman-teman. Jadi saya akan bantu menjawab cepat mungkin yang saya bisa. Oke, jadi langsung aja ke komentar ya. Oke, jadi ini dia, langsung saya akan jawab. Yang pertama, tanggal 10 gimana bang? Oke, untuk insentif ya, teman-teman tuh tanggal 10 hari Senin. Jadi mudah-mudahan juga segera diproses di hari Senin, karena yang tanggal 6, 7, 8, 9 itu juga sepertinya akan diproses di hari Senin. Jadi teman-teman sabar aja, karena info dari CS pun yang insentif itu paling lambat adalah 7 hari kerja setelah insentif cair, setelah jadwal insentif muncul teman-teman. Jadi kalau kalian tanggal 10, itu paling lambat adalah tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tanggal 21 teman-teman. Itu jam hari kerja ya. Jadi 1 minggu itu nggak dihitung. Oke, lalu yang kedua. Bang, akun saya dari gelombang 2 dan 3 gagal terus karena kehabisan kuota peserta. Nah, pas kemarin ikut, klik daftar, gabung, masukin nomor kakak. Itu kira-kira lolos nggak bang ya? Itu belum ditentukan teman-teman. Itu hanya syarat baru saja untuk mendaftar di gelombang 4, yaitu memasukkan nomor kakak. Jadi buat teman-teman yang baru banget daftar akun prakerja itu kemarin misalnya, itu nggak perlu lagi swap foto, nggak perlu lagi foto selfie. Tapi kalau buat kita kemarin sudah sempat daftar, sudah sempat selfie, sekarang kita diminta lagi untuk verifikasi kakak, karena sekarang kakak menjadi verifikasi juga untuk kevalidan data kita teman-teman. Jadi ini belum tentu ya. Jadi walaupun kalian masukkan kakak itu belum tentu kalian lulus. Jadi kita tunggu aja sampai pengumumannya nanti. Berikutnya, bang, gimana verifikasi ke Disduk, maksudnya Dukcapil ya? Apakah tulis kependudukan? Apakah masih sempat daftar prakerja menunggu verifikasinya? Untuk di Dukcapil itu sebenarnya cepat teman-teman. Kalau kalian emang urus dengan benar itu nggak sampai sehari udah kelar kok. Karena dia tinggal update data aja berdasarkan data berupa KK dan juga KTP kalian dibawa ke Dukcapil. Jadi buat teman-teman yang belum terverifikasi, saran saya kalau emang kalian telepon WA itu nggak tersambung, besok datang kantor pendudukan setempat, lalu minta untuk dibantu update datanya di Dukcapil Pusat. Jadi dari teman kita juga, dia mengatakan punya teman di Dukcapil itu nggak sampai 1 jam, kalau emang nggak antri ya, itu sudah selesai untuk proses verifikasi. Jadi langsung interface. Oke, lalu berikutnya, kalau keterangan dinonaktifkan bukan dicabut, maksudnya apa ya kak? Dinonaktifkan sama dicabut sebenarnya sama sih teman-teman ya, karena pada akhirnya pun yang dicabut tuh akan dinonaktifkan. Jadi untuk ciri-cirinya kalian dicabut itu adalah status jadwal istirahat kalian itu yang belum dicari itu semuanya jadi gagal dan kalian tidak bisa membeli pelatihan. Itu dia. Dan ini terjadi karena kalian terlambat membeli pelatihan teman-teman. Jadi saat kalian berawal join, saldo pelatihan masuk 1 juta rupiah, itu kalian nggak langsung beli pelatihan sampai 30 hari ke depan. Jadi itu yang membuat kartu kalian dicabut. Tapi memang ya, prakerja agak terlambat, jadi setelah sekian bulan baru dinyatakan tidak dicabut, jadi tidak langsung sebulan tersebut. Oke, lalu berikutnya adalah, bang, Ani udah insentif terakhir prakerja, pengen daftar bokap, apakah bisa? Bisa teman-teman, selama kalian tidak melanggar aturan dasar persyaratan program prakerja, yaitu usia 18 tahun, UNI, dan juga tidak sedang melakukan pendidikan formal.
dan juga kalian bukan golongan yang dilarang seperti PNS, DPR, perangkat desa, Polri, dan sebagainya. Kalian bisa daftar kok. Kak, kalau daftar sekarang bisa banget, itu sampai batasnya tanggal 12 atau 13 Agustus tergantung daerah kalian teman-teman. Lalu berikutnya, saya tadi gabung lagi setelah gagal dan udah masukin nomor kakak. Kayak gitu, kalau mau gabung gelombang 4 ini ikut tes lagi kah? Kok aku langsung ke evaluasi ya tanpa tes lagi sebelumnya? Itu gimana ya kak? Oke, untuk tes yang kita menjawab multiple choice itu hanya di awal saja saat kita mendaftar akun prakerja teman-teman. Jadi sekarang saat gabung gelombang itu kita nggak ada tes lagi, kita tinggal klik gelombang dan tunggu proses evaluasinya sampai pendaftaran berakhir. Jadi udah bener kok, jadi tinggal tunggu aja. Berikutnya, Bang mau tanya untuk yang pernah gagal di gelombang sebelumnya itu gimana? Jadi bisa gabung lagi, kalian bisa gabung sampai gelombang kapanpun sampai kalian lulus teman-teman. Tapi kalau buat yang sudah lulus dan sudah pernah dapat insentif atau dapat saldo pelatihan, kalian nggak bisa gabung lagi. Karena satu NIK hanya bisa daftar sekali untuk lulus gelombang prakerja. Kalau gelombang 1, 2, 3 udah selesai insentif yang sampai bulan keempat, terus gimana tuh Bang lanjutnya? Apa masih bisa ikut lagi atau sudah selesai? Buat kita yang sudah lulus, entah itu gelombang 1, 2, 3, kita nggak bisa daftar lagi. Tapi kalau insentif sudah semua keluar, dan kita masih punya saldo pelatihan, itu kita masih bisa beli pelatihan sampai akhir tahun teman-teman. Tapi kalau saldo pelatihan udah habis, kita udah nggak bisa lagi, cuma bisa ngecek dashboard dan download sertifikat. Berikutnya bermanfaat Bang, tapi ngomongnya kecepatan Bang. Sorry, ini emang logat saya emang agak cepet ya ngomongnya ya. Jadi sorry banget, tapi semoga teman bisa mengerti apa yang saya katakan. Thank you masukannya teman. Lalu berikutnya, sok tahu kayaknya saya swafoto berhasil tanpa kendala kok tetapi isi nomor kakak. Yang saya bilang tadi ya, jadi untuk yang terbaru itu memang swafoto diganti sama kakak. Tapi kalau yang kemarin sudah sempat swafoto, sekarang dia minta untuk kakak lagi. Dan catatan ya, sampai sekarang saya belum juga verifikasi kakak teman-teman. Mungkin emang nggak wajib untuk yang sudah lulus ya. Berikutnya, Mas saldo pelatihan yang 1 juta rupiah itu habiskan atau bagaimana? Itu terserah. Itu boleh habis, boleh enggak, tapi yang jelas ketika sudah masuk, kalian harus segera beli pelatihan sebelum 30 hari pertama. Oke? Mantap Bang, sangat jelas. Thank you. Apakah karyawan honorer atau disebut TKS itu di kantor pemerintahan itu bisa daftar apa enggak? Udah kantor pemerintahan ya, saya agak ngeri sih bilangnya ya. Jadi, mungkin kalian bisa tanyakan ke atasan kalian, tapi yang jelas kalau untuk PNS itu nggak boleh, untuk pegawai negeri sipil juga nggak boleh. Ya. Insentif berjalan sudah sampai tanggal berapa kak? Jadi terakhir itu sampai tanggal 6-7 itu sedang diproses teman-teman, jadi belum ada yang cair info dari teman-teman kita. Apakah daftar kartu prakerja bisa 2 orang satu rumah? Bisa banget teman-teman. Jadi itu kalian gak perlu khawatir ya, kalian bisa gabung atau kalian bisa, misalkan satu keluarga itu berempat, satu kakak, keempat-empatnya mau daftar itu nggak masalah, nggak ada larangan dari prakerja sendiri. Tapi untuk lulusnya saya nggak tahu apakah tetap besar atau lebih diperkecil karena sudah sempat ada yang lulus. Tapi untuk daftar silahkan, selama nggak melanggar peraturan dasar ya. Berikutnya Mas, boleh saya minta nomor WA-nya? Ada yang mau saya tanya tapi privasi. Buat Aminah itu bisa DM saya di Instagram saya di @arianagus. Jadi bisa follow dan juga bisa DM di sana. Saya akan jawab kok untuk pertanyaan teman-teman seputar prakerja. Berikutnya, oke biar nggak panjang, cuma 10 menit teman-teman ya. Saya akan atur lagi. Punya saya insentif 34, tulisannya gagal. Apakah tetap dapat insentif? Padahal saya membeli pelatihan nggak lebih dari seminggu setelah terima dana pelatihan. Kemarin juga ngisi pertanyaan lagi. Untuk teman-teman yang gelombang yang insentif tahap 3-4-nya gagal, kalau memang kalian yakin tidak melewati batas pembelian, kalian wajib membuat laporan teman-teman. Jadi kayak laporan banding bahwa kalian tidak melewati batas itu tersebut. Jadi akan diinvestigasi dan akan dicek apakah benar. Dan kalau yang benar, yang seperti ini baru bisa kemungkinan untuk di recovery untuk akunnya. Tapi kalau memang kalian benar-benar sudah lewat 30 hari, itu sepertinya akan percuma untuk membuat laporan. Berikutnya Kak, kalau rekening BNI 1 dipakai lebih dari 1 orang bisa nggak ya? Nggak bisa. Thank you banget ya Atika sudah jawab juga. Jadi nggak bisa ya, jadi hanya 1 account untuk 1 bank dan namanya harus sama persis, NIK harus sama persis, nomor telepon juga harus sama persis. Berikutnya, itu harus ada iuran BPJS Tenagakerjaan tiap bulannya dan di situ nanti dilihat lagi data kita BPJS. Oke, ini teman dari kita ya, dia memberikan informasi ya, jadi bisa baca juga di sini. Ini cukup jelas. Dan saya akan buatkan juga di next video juga tentang ini. Hari ini mengenai karyawan swasta yang gaji di bawah 5 juta itu dapat insentif
Rp6.000. Apa aja syaratnya? Oke. Berikutnya, asli masih online nih Bang. Di tempatku Provinsi Jambi masuk zona merah peningkatan infeksi COVID-19. Di rumah sakit sekarang banyak tergeletak pasien bertumpuk. Anak sekolah diliburkan karena guru salah satu SD di sini kena corona. Sebagai catatan di sini pemilu kemarin Prabowo mendominasi suaranya sendiri, tapi pilih yang kerja. Saya rasa pasti ngerti apa maksud saya. Oke, ini nggak usah komentar ya, ini politik ya. Tapi thank you infonya. Berikutnya Kak, kalau yang sudah pernah ikut prakerja terus kembali untuk mengikuti prakerja gelombang keempat ini harus daftar ulang kembali nggak ya? Kalau sebelumnya belum pernah lulus, kalian nggak perlu daftar ulang, kalian tinggal gabung gelombang aja. Jadi nggak perlu dari awal teman-teman, ya. Berikutnya, kok saya daftar nggak bisa masuk ke dashboard ya? Kalau kalian baru daftar itu kalian akan terhenti di dashboard dan notifikasinya itu sedang dievaluasi teman-teman ya. Tapi kalau kalian tak dashboard yang sudah ada nomor prakerjanya itu yang belum bisa. Berikutnya, Kak mau tanya saldo senilai Rp1 juta itu apakah digunakan untuk pelatihan semuanya? Itu digunakan memang untuk membeli pelatihan, tapi tidak harus dihabiskan. Tapi itu hak kalian teman-teman. Saran saya habiskan aja nanti, tapi beli pelatihan yang emang kalian butuhkan dan juga yang kalian inginkan ya. Jadi jangan karena buru-buru mau ngabisin, kalian belinya ngawur. Oke. Lalu berikutnya, oke ini karena data pribadi nggak saya ini dulu, saya akan bahas lagi nanti. Belum ikut pelatihan apa-apa dan belum keterima di gelombang 1, 2, 3, tapi dicabut kartu prakerjanya itu kenapa ya? Ini dicabut tapi kalian belum pernah lulus gelombang 1, 2, 3. Yakin ya? Soalnya banyak juga teman kita yang sebenarnya dia lulus tapi dia nggak sadar kalau dia tuh lulus. Jadi saldo masuk lebih dari 30 hari nggak diapa-apain, nggak pernah login. Jadi otomatis dia juga akan tercabut teman-teman. Saya khawatir teman-teman seperti ini. Teman-teman nggak sadar bahwa sempat lulus di satu gelombang 1, 2, ataupun 3 dan kalian jarang cek. Walaupun teman-teman ya, nanti pun emang kalau saat lulus pun itu di infonya akan ada notifikasi by email dan juga SMS, itu nggak menjamin teman-teman. Karena saya sendiri pun dari pengalaman saya nggak ada notifikasi sama sekali bahwa saya lulus prakerja. Jadi saya harus rajin ngecek dashboard kalian masing-masing, oke? Bang, kalau email link aja sama prakerja beda nggak apa-apa ya, nomor sama cuma beda email aja. Kalau email sih menurut saya nggak terlalu berpengaruh teman-teman ya. Tapi kalau bisa sih sama teman-teman, itu masukan dari saya. Oke, mungkin itu dulu ya, biar nggak terlalu panjang. Sisanya akan saya bantu jawab lagi mungkin pelan-pelan by text. Jadi thank you banget buat teman-teman, semoga jawabannya bermanfaat dan buat teman-teman makin jelas ya. Jadi ini juga jawaban yang sering banget ditanyakan sama teman-teman, jadi saya akan bantu lewat video ini. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe ini karena nggak akan rugi sama sekali. Saya akan selalu update seputar pekerja dan juga informasi penting lainnya. Dan teman-teman kalau boleh saya tolong untuk bantu share ya video ini ke teman-teman yang lain ataupun ke grup WA atau mungkin ke Facebook. Jadi makin banyak teman-teman juga yang tahu channel ini dan juga bisa membantu lebih banyak orang. Jadi teman-teman, thank you banget. Semoga teman-teman sehat. Akhir kata, mohon maaf kalau salah kata. Sampai jumpa lagi di next video. Dadah.